Ketahuan terkena santet setelah pelaku meminta maaf. Nah, bagaimana detail kisahnya? Silahkan Anda bisa simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya, Abah Romdoni, masih membahas seputaran usaha yang disantet oleh saudara sendiri. Nah, tapi kali ini bukan saudara kandung ya, dan bukan pula saudara jauh. Nah, tapi pelakunya ini tetangga. Ya, tapi rumahnya ini memang dekat sekali. Hanya sejengkal, ya, terpisah tembok saja. Nah, karena kedekatan inilah klien saya ini ya, sudah menganggap tetangga ini tapi ya, sudah saudara sendiri gitu ya. Nah, kasus yang akan saya share ini datangnya dari salah satu klien saya. Sebut saja klien saya ini dengan nama Pak Fadli. Ya, Pak Fadli ini punya usaha toko kelontong. Ya, sudah bisa dikatakan toko kelontongnya itu besar. Ya, sudah punya 4 karyawan. Ya, toko Pak Fadli ini ya, bangunannya ini jadi satu dengan rumahnya. Jadi otomatis Pak Fadli ini ya tinggal di toko tersebut juga. Nah, lokasi toko Pak Fadli ini dekat dengan pasar di pusat kota. Ya, tidak sampai 500 meter ya dari pasar kota tersebut. Nah, jadi tidak heran jika toko Pak Fadli ini cepat berkembang. Nah, tapi di sisi lain, pesaing dari toko Pak Fadli ini ya banyak sekali. Termasuk samping kanannya dan samping kirinya Pak Fadli ini juga ada toko kelontong. Tetapi kedua toko tersebut juga berkembang dengan baik ya, menjadi toko kelontong besar. Nah, dulu Pak Fadli ini datang kepada saya untuk memahar sarana pelarisan yang berupa mustika pesugihan putih berhodam. Terus kemudian di pemaharan yang kedua, beliau ini memahar pusaka keris Om Yang Jimbe. Nah, lalu di pemaharan yang ketiga, beliau ini berencana memahar mustika pelarisan khusus dengan target omset yang lebih besar. Ya, kemudian rencana kedepannya mustika pesugihan putih yang dulunya itu pernah dimahar, ya, nah ini mau diletakkan di toko kelontong yang lainnya. Lalu Pak Fadli ini berencana membuat cabang toko kelontong lagi. Nah, sewaktu memahar untuk yang ketiga kalinya inilah Pak Fadli ini bercerita tentang usahanya beliau yang disantet oleh tetangganya sendiri. Nah, semula beliau ini tuh tidak merasa terkena santet karena keadaan toko dan diri Pak Fadli ini beserta keluarganya ini baik-baik saja, alhamdulillah. Tapi entah kenapa ya, suatu hari ya, salah satu tetangganya yang punya toko kelontong ini tiba-tiba datang kepada Pak Fadli untuk meminta maaf karena sudah berusaha menyantet usaha Pak Fadli ini. Nah, lalu Pak Fadli ini di sini bingung karena beliau sendiri itu tidak merasakan apa-apa. Tapi dari cerita tetangganya tersebut, menurut Pak Fadli ini disantet ya,
yang dilancarkan ini gagal. Karena Pak Fadli ini sudah punya penangkal santet tersebut, yaitu 2 sarana dari saya yang sebelumnya itu sudah dimiliki oleh Pak Fadli ini. Nah, hal ini ya, berdasarkan keterangan dari tetangga beliau, ceritanya itu begini ya. Satu waktu ya, karena iri dan dengki ya, akan kemajuan toko Pak Fadli ini, maka orang tersebut ingin menyantet usaha Pak Fadli. Maka beliau ini cari-cari di internet tentang santet tanah kuburan. Nah, singkat cerita, tanpa pikir panjang, maka orang tersebut mengambil tanah kuburan di pemakaman umum. Terus kemudian ditaburkan di depan toko Pak Fadli. Nah, beberapa waktu kemudian yang terjadi bukannya toko Pak Fadli yang menjadi sepi, tapi malah orang tersebut yang merasakan efek negatifnya. Yakni orang tersebut itu seperti diikuti oleh makhluk halus kemanapun orang tersebut pergi. Nah, karena merasa sangat terganggu, maka tetangga Pak Fadli ini meminta tolong kepada Pak Ustadz atau Kiai, yang masih hitungan tetangga juga ya dengan Pak Fadli ini. Lalu singkat cerita, Kiai tersebut itu mau membantu, ya, namun ada syarat. Ya, dengan syarat ya, orang tersebut harus meminta maaf kepada Pak Fadli. Nah, mau tidak mau ya, orang tersebut meminta maaf kepada Pak Fadli. Jadi karena hal inilah, ya, lalu Pak Fadli ini tahu bahwa usahanya itu terkena santet tanah kuburan. Meskipun beliau tidak merasakan efeknya, ya, dari tetangganya juga Pak Fadli itu tahu. Dan kiai tersebut itu mengatakan bahwa santet tanah kuburan ini tidak bekerja dengan maksimal. Karena toko Pak Fadli ini ada penunggunya. Nah, saat itu Pak Fadli ya pura-pura tidak tahu ya perihal penunggu ini. Mungkin yang dimaksud penunggu ini ya khodam-khodam dari benda bertuah yang dimiliki oleh Pak Fadli ini. Nah, singkat cerita, pada akhirnya orang tersebut ya, diruat oleh Pak Kiai dan sembuh. Ya, sudah tidak pernah merasakan diikuti oleh makhluk-makhluk halus. Dan hubungan dengan Pak Fadli ini juga normal kembali, ya, seperti tidak ada masalah. Alhamdulillah. Nah, itu cerita dari salah satu klien saya yang berhasil ya, menangkal santet tanah kuburan. Berkat peran aktif dari khodam, mustika khodam atau pesugihan putih tersebut dan keris Om Yang Jingbe yang dimilikinya. Dan terakhir, jika Anda ingin konsultasi dengan saya atau ingin membahas sarana pelarisan, silahkan Anda bisa menghubungi nomor yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini, karena masih banyak sekali ya video-video yang menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya Bah Ramdhani pamit undur diri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah ya karim.